Uh, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dulur, calalager. Eh, buat saat ini kita kesampingkan dulu masalah PS2 dan segala macamnya. Gua mau sedikit ngasih info kalau misalnya PS2 itu udah rilis PS2 lagi. PS5. PS5 udah rilis hardware-nya lewat virtual sih, lewat akun YouTube-nya PlayStation. Dia rilis lewat video yang ini. Kalau mau lihat nanti linknya gue taruh di deskripsi, tapi itu juga kalau gue nggak lupa taruh. Oke, sekarang kita mau bahas apa aja yang baru, terus speknya gimana gitu kan, aksesorisnya apa aja gitu, sama harga sih sebenarnya sih, sama tanggal perilisan. Jadi kemarin itu dia nggak nyantumin tanggal buat rilis ya, intinya dia cuma perkenalin produknya aja sih di PS5 ini. Beritanya sih ya, rilisnya itu di sekitaran bulan 11 atau bulan 12 lah, antara November sampai Desember lah. Pas momen liburan gitu, jadi pas liburan gitu anak-anak main PS gitu kan, walaupun sebenarnya sekarang udah dianggap libur sih. Nah kalau dirilisnya sekarang juga kan momennya pas juga sih ya, jadi orang nggak banyak keluar rumah. Nah, eh, apa aja yang baru di PS5 ini? Ya banyak, terus aksesorisnya juga banyak. Pertama gue jelasin apa dulu ya, banyak sih yang harus gue jelasin, cuman ya gue dikit aja ya, karena gue juga bukan expert di bidang konsol game, sama durasi videonya juga nanti kepanjangan. Pertama kita bahas bodinya dulu. Nah, bulan-bulan kemarin, nggak bulan kemarin juga ya, mungkin tahun kemarin itu kan beredar rendering PS5 tuh yang kayak gini. Nyatanya yang pas dirilis sama PlayStation kayak gini. Nah, beda jauh, dari warna aja udah beda kan. Warnanya dia udah nggak pakai warna hitam. Jadi kayaknya pertama kali ya Sony rilis PS warna putih. Tapi nggak juga sih, PS2 itu ada yang versi putihnya dah kalau nggak salah ya, dari mulai PS2. Cuman kan kalau PS1 kan cuma ada warna silver sama hitam ada sih kalau nggak salah ya. Warnanya itu kan putih, bentuknya pun beda sama rendering yang beredar di internet tuh, yang banyak beredar. Terus si PS2 ini ada dua versi. Yang satu versi konvensional, bukan konvensional, apa istilahnya ya, gitulah, sebutlah konvensional. Yang satu versi digital. Nah, yang versi digital ini bedanya itu di body PS-nya nggak ada buat lubang kasetnya sih. Kalau lu perhatiin di videonya itu ada, dia tampilin kan yang PS5 biasa sama yang versi digital. Nah, di versi digital itu nggak ada lubang buat masukin kaset. Jadi kayaknya sih full, apa ya, full download lah gamenya itu, full download, full dari internet kali ya, belinya segala macamnya, nggak ada, jadi nggak ada kaset fisiknya. Nah, terus ini yang gue bikin menarik itu aksesorisnya banyak banget. Nah, di aksesorisnya ini gue sih nggak tahu ya, ini nggak termasuk dalam paket penjualan atau dia dijual terpisah ya. Kayaknya sih kalau misalnya masuk ke paket penjualan sih asik juga ya. Harusnya sih masuk ke paket penjualan. Nah, jadi di aksesorisnya itu ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kali ya. Ada 5 deh. Coba kita absen satu-satu ya. Yang pertama itu joysticknya, ya iyalah pasti harus ada sticknya dong. Ada stick PS-nya. Nah, yang baru di sini di stick PS-nya itu dia pakai apa istilahnya, dock cell, apa ya. Jadi kan kalau PS4, PS3 itu kan masih sistem charging ya, pakai kabel gitu kan. Nah, kalau di PS5 ini udah ada dudukannya gitu, dari di charging dock apa ya namanya, ya gitulah pokoknya. Jadi ini ada dudukan, terus
tinggal taruh aja gitu buat ngecas HP buat ngecas sticknya itu cuman tinggal taruh aja, ada charging docknya gitulah. Beda sama dengan PS4 sama PS3 kan, masih sistem colok ke PS-nya gitu kan. Nah, kalau kayak gini sebenarnya sih plus minus sih. Kalau kata gue ya, plus minusnya gini. Nah, kalau misalnya PS4, PS3 itu kan masih pakai kabel ya. Kalau misalnya sticknya lowbat, dia masih bisa dicolokin ke PS-nya terus bisa sambil main kan ya. Nah, kalau misalnya yang pakai charging dock kayak gini ya, kalau misalnya sticknya lowbat, ya udah taruh nggak bisa dipakai gitu. Minusnya sih itu doang sih, cuman kalau buat kesimpelan asik kesimpelan. Untuk ini sih lebih simpel, tinggal taruh aja buat nge-chargernya gitu kan. Jadi yang baru di PS5 ini dia pakai charging dock ya buat ngecas sticknya. Nah, terus di videonya itu dia ada rilis HD kamera. Nah, HD kamera ini yang gua baca-baca di internet ya, dia itu fungsinya buat para streamer sih sebenarnya sih, buat streamer game gitu kan. Jadi nggak usah lewat komputer. Ya gitulah sistemnya, nggak usah pakai komputer lagi, dia bisa eh langsung dari kamera si PS-nya itu. Jadi saya bisa langsung live streaming di YouTube gitu kan. Sekarang kan banyak streamer di YouTube ya. Pengen sih gua kayak gitu, cuman gua nggak mahir main game. Nah, terus setelah kamera dia tuh ada aksesoris lainnya tuh handsfree. Sebutannya apa ya? Handsfree, headset atau apa ya? Headset head sanitizer. Headset kali ya, sebutannya headset lah. Yang sini headset. Nah, jadi si headsetnya itu udah ada 3D soundnya gitulah. Jadi istilahnya apa ya? Jadi suaranya itu jadi lebih nyata lah, jadi lebih 3D gitu. Jadi kita lebih masuk ke dalam gamenya gitulah. Nah, jadi si handspring itu pasti udah ada mikrofonnya buat ya mungkin kita komunikasi sama pemain-pemain lain di luar negeri atau di luar kota atau di luar rumah kan, entahlah itu. Intinya udah siap streaming, buat streaming lagi. Udah buat streaming, udah tinggal pakai lah istilahnya, udah nggak beli kamera, udah nggak beli headset kayak gitulah. Jadi paketan buat streamer ini enak banget sih, harusnya ya. Nah, setelah tadi apa tuh, udah headset sama charging dock ya, sama kamera. Nah, terus ada remote. Nah, remote ini gue belum komplit sih. Mungkin bacanya gue belum riset sih, temen. Ini remote ini fungsinya buat scrolling video kayak gitulah. Jadi buat ke YouTube segala macam itu bisa ada remote-nya gitu. Jadi si remote-nya ini sih kalau bisa pakai stick sih, kalau kata gue mesti mendingan akan pakai stick sih. Cuman mungkin bisa, cuman lebih simpel pakai remote ya. Itu kan ada tombol, ada di remote-nya itu kan ada tombol rewind, ada tombol play, ada pause gitu kan, lebih enak. Itu sih buat streaming video kali ya, itu buat masuk ke YouTube segala macem lah, harusnya sih. Nah, terus apalagi ya, tadi gue udah catat nih, bentar gue baca dulu. Udah sih itu aja sih, cuman ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, jadi si handspring-nya itu udah ada anti bisingnya gitu. Jadi kalau misalnya main game itu suaranya puas banget lah. Terus buat harga, pasti yang kalian tungguin harga kan. Kita taruh belakangan dulu aja. Kita sebutin speknya dulu aja. Nah, jadi speknya ini buat si PS5 ini dia udah pakai prosesor AMD Zen 2, itu berarti udah octa-core ya. Kecepatannya udah 3,5 GHz. Itu sih lebih cepat dari PS4 ya. PS4 berapa ya, lupa gue. Lu searching aja di Google lah. Terus RAM-nya udah 16 GB, itu berarti udah 2 kali lipatnya ya. Kalau gua nggak salah inget itu PS4 cuma 8 GB deh. Tapi koreksi gua kalau gua salah ya. RAM-nya udah 16 GB. Nah, terus buat penyimpanannya itu udah pakai SSD. Nah, SSD bawahnya itu 800
825 GB. Nggak nyampe 1 tera sih, cuman dia bisa ditambah lagi pakai SSD tambahan gitu. Jadi dia ada slot buat tambah SSD. Terus resolusi gambarnya itu udah support ke 8K, ke 4K, 4K lah, bahasa bahasa kerennya 4K. Dan jadi misalnya lu beli PS5 tapi TV lu bukan 4K, itu bisa jalan nggak ya? Ya harusnya sih bisa ya. Cuman ya nggak tahu juga sih. Cuman ya rugi aja lu beli udah PS5-nya udah support 4K tapi TV lu belum 4K, kan jadi mainnya itu kurang puas aja. Nah, terus buat audionya sendiri udah 3D sih, yang tadi udah gue jelasin sih, harusnya sih lebih enak ya mainnya. Nah, mungkin ya segitu aja sih yang bisa gue jelasin, soalnya nggak banyak juga sih info yang gue cari itu, bukan nggak banyak info yang gue cari ya, maksudnya info-infonya itu masih belum banyak. Jadi kan baru rilis, gue langsung bikin videonya. Jadi untuk untuk harga yang kalian tunggu-tunggu kan, harga ya. Seperti halnya tanggal perilisan, harga pun belum ada. Cuman emang banyak simpang siur sih di internet yang namanya dunia maya ya. Bahkan di situs Amazon udah keluar harganya, walaupun dummy sih. Di Amazon itu harganya ya kalau gua rupiahin sih 8,5 jutaan lah. Cuman yang banyak beredar sih 8,5 juta, 7,5 juta, 10 juta, sama 14,5 juta, di antara itulah. Ya kita lihat aja lah rilisnya, harganya berapa. Kalau sampai harganya 10 juta sih itu udah bisa beli motor second ya. Jangan kan 10 juta, 8 juta aja udah bisa beli motor second. Bisa lu naikin lagi. Makin kesini kok harga makin mahal ya. Ya mungkin gua nggak bisa langsung beli. Jangankan PS5, gua PS3, PS4 aja belum punya gua. Curhat dikit lah, nggak apa-apa lah. Gua tuh masih ini tabrakan sama beli beras. Jadi daripada gua beli PS, gua masih mending beli beras buat stok 1 bulan. Ya mungkin segitu aja sih yang bisa gua sampein ya. Mungkin kalau ada info terbaru bisa gua update nantilah. Buat saat ini sih itu aja sih yang bisa gua kumpulin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau beli. Jadi belum bisa beli sih sekarang, jadi nanti aja lah, tunggu rilis aja, sama harganya juga kan nggak tahu juga. Mudah-mudahan lu semua bisa beli ya. Gue juga kalau punya duit mah gue pengen beli sih, cuman ya mau gimana anjir. Udahlah segitu aja lah. Nanti kalau ada info terbaru gue kasih kabar lagi deh. Oh ya, info komen di bawah kalau ada info terbaru tentang PS5, nanti gue bikinin videonya ya. Kita diskusi aja di bawah. Gue tuh seneng baca-bacain komen dari lu semua. Jadi gue tuh berasa ada temen anjir. Di rumah itu nggak bisa ketemu temen, nggak bisa main-main sebebas dulu lah sekarang kan. Udah segitu aja. Subscribe kalau lo mau subscribe, kalau nggak mau subscribe juga ya usahain lo subscribe, like jika lo suka video gua. Jika nggak suka ya dislike aja, gua mah nggak apa-apa lah, ikhlas. Terus tekan tombol loncengnya, jadi kalau gua upload video lo tahu semua. Terus jangan lupa makan biar nggak lemes ya. Terus jangan lupa napas biar nggak mati. Oh iya, kalau mau ngirim teh atau ngirim kopian atau mau ngirim duitnya buat beli kopi, kontak gua ya, gua kehabisan kopi. See you.